Apa kabar? Hari ini ya, kita ngomong-ngomong tentang apa? Tentang Cina. Ya, Papa menjelaskan ada beberapa tipe Cina. Ya, karena saya rasa itu penting. Ya, karena apapun kamu masih Cina, betul ya, Papa itu Cina, Mama itu Cina. Walaupun dia tidak bisa ngomongin Cina. Basically Indonesia apa maksud saya lupa ya. Ada 3 tipe, ya mungkin 5 tipe, ya basically minimum ada 3. Ya kalau Cina asli, maksudnya Cina asli ada 2 tipe, ya Cina asli Cina merah, ya Cina merah yang sekarang Cina besar itu ya, yang sekarang saya tinggal di sini ya. Di ibu kota itu Beijing, itu Cina komunis, ya People's Republic of China, ya itu satu grup ya. Nanti satu kecil itu Taiwan, dia Cina asli juga ya. Maksudnya dia murni muka, pikiran, cara hidupnya itu hampir sama ya, mirip Cina asli yang sekarang saya tinggal. Dia ngomong Cina, tulis Cina, tapi dia tulisan beda. Dia tulisan Cina yang lama, jadi lebih sulit ya. Kalau sekarang yang Cina saya tinggal di sini, dia Cina lebih dia simplify, dia tulis kata dia komunis sudah berbaik itu biar dia simple ya, tulis gampang ya. Dua-duanya kalau saya baca buku di Taiwan, karena saya sering baca buku, saya rasa bisa ngerti. Tapi ada orang Cina yang tidak sering baca buku, dia rasa sulit ya, kata-kata dia bisa tebak mungkin 50% ya. Jadi itu satu grup basic yang asli Cina ya. Nanti ada satu Cina. Sebelumnya ada Hong Kong. Sekarang Hong Kong sudah masuk ke Cina ya. Walaupun kata-kata tulisan masih seperti Taiwan, Cina lama. Tapi sistemnya, politikonya sudah gantinya ya. Jadi dia sudah masuk Cina. Nanti kecuali ini ada satu tipe di Singapura ya. Dia mirip Taiwan, dia pakai Cina yang lama ya. Itu asli ya, basically ya, yang tempat banyak orang Cina. Kecuali ya dua ini, yang tipe ketiga itu Cina yang di Indonesia, Malaysia, Thailand ya, itu Cina ya. Itu Cina. Mereka kalau tinggal di Indonesia, di Malaysia atau Thailand, dia sebelumnya keluar 100 tahun lalu ya, mungkin lebih. Dia pindah keluar dari Cina karena sebelumnya Cina ada benangnya, susahnya. Jadi daerah miskin susah di selatan Cina, selatan timur. Dia tidak bisa hidup atau dia tidak mau masuk army. Dia lari, naik laut, naik kapal. Jadi dia pindah ke Thailand, ke Southeast Asia ya. Ya, itu Cina satu tipe. Ya. Dia muka bahasa beda dari Mandarin. Ya, karena sebelumnya dia kampungnya ya. Thailand tidak maju. Ya, jadi kamu lihat-lihat bentuk dia. Kadang-kadang kamu salah ngerti kalau kamu ke Cina Utara, kamu lihat Cina itu beda, muka, badan semua beda ya. Beda. Karakter sifatnya beda sih, beda jauh kadang-kadang. Tapi dia mengakui sendiri Cina juga ya. Jadi dia kadang-kadang dia ngomong dialek Cina. Hokkien, Fujian ya, Fujian Teju, ya Chaozhou kalau Cina Chaozhou. Jadi itu satu tipe lagi. Ya, kalau ngomong itu topik itu lama sekali, mungkin 2 jam, 3 jam tidak bisa selesai nih. Saya hanya ngomong simpel-simpel berapa tipe rata-rata. Tapi dalam sini kalau saya pakai politics ya classify ya. Jadi Cina, hanya Cina sekarang saya tinggal itu Cina komunis ya, atau sosialis ya. Jadi political sistemnya beda. Jadi dia ada pengaruh banyak ke orang Cina di sini ya. Itu nanti kamu mungkin tanya saya nanti ada pengaruh yang mana ya. Ada pengaruh saya kasih tahu ya. Kalau komunis dia tanah punya pemerintah ya Cina. Kamu tidak boleh punya
rumah sendiri, tidak bisa punya rumah tanah, tidak boleh. Kamu hanya bisa sewa maksimum 70 tahun, itu paling penting. Ini ada pengaruh ke lain-lain. Kalau kamu besar, kamu belajar economics, ya kamu tahu itu paling penting untuk property itu tanah. Ya. Nanti ada pengaruh, contohnya saya kasih satu sampelnya. Kalau kamu tidak punya tanah, tidak punya rumah, jadi kamu memutuskan apa, kamu pasti tidak pikir grandson. Ya, karena short time. Jadi saya buat apa? Saya sementara short term, bukan long term business viewpoint, right? Ya, jadi kalau dia Cina, kamu lihat Cina kaya-kaya cari uang, dia lari ke Amerika, dia pindah, karena dia tidak bisa punya ownership di sini, ya dia rasa kurang aman mungkin, ya. Nanti dia buat anak-anak dia di luar, ya. Itu satu pengaruh yang kamu bisa lihat jelas, ya. Ya, ada banyak, karena politiko itu paling penting. Ya, politiko itu apa? Mungkin kamu tanya saya. Politiko itu bisnis paling besar, itu menurut saya, ya. Ya, nantilah ada waktu saya menjelaskan lagi. Jadi hari ini saya hanya hanya kasih tahu Cina rata-rata ada berapa tipe. Jadi kita Cina, waktu ketemu Cina, menurut saya ya, saya rasa beda jauh. Saya suka baca buku, saya ngerti orang Cina di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Contohnya Thailand, Cina kebanyakan tidak bisa ngomong Cina. Jadi dia sudah campur sama orang Thai karena agama dia sama, mirip, ya. Tapi kalau saya lihat orang Cina di Indonesia, saya rasa apa? Saya rasa dia pikiran apa seperti 100 tahun lalu Cina. Karena dia ditutup. Karena Soeharto dia di blok komunis, betul ya? Jadi Cina di sana dia tidak mau campur sama orang Muslim di sana. Nanti dia ditutup di pulau, ya, di pulau sepertinya. Jadi pikiran ada semua, saya rasa seperti lama sekali, ya. Tapi kalau cewek Cina saya rasa dia lebih klasik mungkin, ya. Ya. Karena dia ada uang sedikit, ya, karena dia ada family yang bagus sedikit, ya. Tapi kalau banyak Cina saya lihat yang susah, saya lihat juga. Tapi kalau kamu di Thailand, kamu lihat Cina kebanyakan tidak susah seperti ini. Tapi kalau Indonesia kaya itu kaya, ya, kalau susah itu susah walaupun dia Cina. Ya, itu komen saya. Tapi saya lihat tadi newspaper tadi jalan, saya lihat Cina di Indonesia kebanyakan lebih cantik, ya. Dia style ganti sedikit, ya. Mungkin dari suhu, dari makanan, ya. Nanti dia ada satu rasa yang lebih sombong sedikit, ya, lebih aneh sedikit kadang-kadangnya, lebih unik, ya, lebih bagus, ya. Oke lah, saya hari ini ngomong yang ini dulu.